Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan teks biografi. Anggota kelompok kami yaitu Devani Ayu Andini absen 10, Indah Ainul Wafa absen 17, Khaira Fayaza absen 19, Rifki Herdian absen 27, Rosali Saumadini absen 28. Di dalam teks biografi terdapat karakteristik, struktur teks biografi, kaidah kebahasaan, dan pola penyajian. Teks biografi. Biografi adalah tulisan yang menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan atau dibuat oleh orang lain. Biasanya, biografi berisi cerita tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi negara atau kehidupan orang banyak. Bentuk biografi dibagi menjadi bentuk tulisan singkat dalam satu artikel pendek, berisi fakta-fakta singkat seseorang bentuk buku, berisi informasi dan fakta hidup seseorang yang dikisahkan secara mendetail dan ditulis dengan gaya bahasa yang menarik. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, memuat fakta. Dalam biografi harus memuat fakta mengenai tokoh yang akan ditulis dalam bentuk naratif. Yang kedua, struktur jelas. Struktur teks yang dibuat untuk menulis biografi harus jelas. Jangan membingungkan atau tanda tanya bagi pembaca. Penulis bisa menggunakan alur maju, mundur, maupun campuran saat membuat teks biografi. Yang ketiga, bahasa yang lugas. Teks biografi yang ditulis harus menggunakan bahasa yang jelas. Lugas, tidak terlalu memakai ungkapan atau majas. Struktur teks biografi terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Orientasi. Orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Dengan kata lain, orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud umumnya berkenan dengan awal, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologi menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh. Pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami tokoh atau pelaku serta komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian. Terakhir, reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional, dalam arti boleh ada, boleh juga tidak ada di dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Yang terakhir, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenan dengan urutan waktu. Menyusun teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan disusun biografinya.
Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok informasi terkait tokoh dari berbagai sumber, mulai dari latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, sampai dengan karya-karyanya. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur teks biografi B.J. Habibie. Bagian orientasi. Presiden ketiga Republik Indonesia dialah Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Selanjutnya rangkaian peristiwa. Saat kuliah, Habibie mengambil jurusan teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung. Habibie kemudian menyelesaikan pendidikannya di Jerman pada tahun 1960 dan mendapat gelar Diplom Ingenieur. Mereka lalu menetap di kota Oberforstbach dan Habibie bekerja sebagai penasehat perusahaan otomotif. Ia kemudian mengembangkan teori termodinamis, konstruksi, dan aerodinamis yang masing-masing kemudian dikenal dengan istilah Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Di tahun 1974, Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, merekrut Habibie untuk memimpin pengembangan industri di Indonesia. Habibie kemudian diberi jabatan sebagai CEO dari Industri Pesawat Terbang Nusantara. Di tahun 1978, Habibie juga diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. B.J. Habibie juga berperan dalam pengembangan industri dalam negeri. Karena menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto, Habibie juga termasuk dalam bagian Partai Politik Golongan Karya. Pada 21 Mei 1998, Habibie resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan B.J. Habibie sendiri akhirnya berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999. Lalu yang terakhir bagian orientasi. Setelah kematian istrinya, B.J. Habibie menulis buku berjudul Habibie Ainun yang menceritakan hubungan keduanya sampai kematian Ainun. Buku biografi B.J. Habibie tersebut kemudian diadaptasi menjadi film garapan sutradara Fauzan Rizal yang dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Film Habibie Ainun begitu populer hingga termasuk salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa dan ditonton oleh jutaan penonton di bioskop seluruh Indonesia. Pola penyajian karakter. Yang pertama, alur cerita. Beralur maju. Cerita diawali dengan identitas diri dan keluarganya. Lalu perjalanan pendidikannya, terutama pendidikannya di luar negeri. Di bagian pendidikannya banyak diulas bagaimana suka-dukanya Habibie menyelesaikan pendidikannya di luar negeri dengan biaya minim. Cerita dilanjutkan dengan karir Habibie sebagai teknokrat hingga politikus, sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu diakhiri dengan kehidupannya saat ini sepeninggal istrinya, Zainal Habibie. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Yang ketiga, gaya penulisan, deskriptif dan naratif. Yang keempat, fokus penceritaan keberhasilan karir. Sudah kebahasaan di bagian orientasi. Kita lakukan dialah yaitu pronomina, kata pada yaitu kata sambung, kata dan yaitu kata adjektif, kata beliau merupakan pronomina, kata merupakan yaitu adjektiva, dan yang terakhir kata yaitu
konjungsi penjelas, kata kemudian konjungsi urutan, kata dan yaitu adjektif, kata untuk yaitu konjungsi final. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu di bagian reorientasi. Kita menemukan kata setelah yaitu konjungsi temporal, kata sampai yaitu konjungsi konsekutif, dan yang terakhir kata dan yaitu konjungsi adjektif. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran teks biografi dengan kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.